atau tawasul dengan orang-orang soleh, tawasul dengan bacaan Al-Quran seperti yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin, para ulama membaca Yasin, tawasul dengan amal soleh. Hadis sahih Imam Bukhari, jangan sampai ada yang mengatakan baca Yasin di malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Dari mana ente tahu bid'ah? Memohon kepada Allah boleh dengan tawasul amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh disepakati, termasuk tawasul dengan orang soleh pun adalah disepakati, kecuali orang yang tidak faham tentang tawasul. Baik, kemudian apa amalan di malam nisfu Sya'ban? Adapun amalan nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus. Boleh amalan apa saja. Apa saja amalkan, bisa melakukan sholat, sunnah, baca Quran dan sebagainya. Di sini kami hadirkan komentar para ulama tentang malam nisfu Sya'ban, tidak perlu kami hadirkan. Kalau sudah ini para ulama hanya sekedar pengukuhan yang kami hadirkan di sini. Tidak usah kami hadirkan di sini. Ambil bukunya sendiri, nanti dibaca sendiri. Yang jelas begitulah tentang malam nisfu Sya'ban. Adapun amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban bisa kita langsung dengan berzikir-zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita berdoa dengan cara bertawasul, apakah tawasul dengan amal soleh atau tawasul dengan orang-orang soleh, tawasul dengan bacaan Al-Quran seperti yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin, para ulama membaca Yasin, tawasul dengan amal soleh. Hadis sahih Imam Bukhari, jangan sampai ada yang mengatakan baca Yasin di malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Dari mana ente tahu bid'ah? Memohon kepada Allah boleh dengan tawasul amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh disepakati, termasuk tawasul dengan orang soleh pun adalah disepakati, kecuali orang yang tidak faham tentang tawasul. Khususnya dengan amal soleh, hadis Bukhari tentang dua orang yang terperangkap di gua, kemudian memohon kepada Allah dengan menyebut kebaikan yang pernah dilakukannya, maka batu di gua itu akan disingkirkan oleh Allah. Disingkirkan batu perlahan. Maka tawasul dengan amal soleh. Maka seseorang membaca Al-Quran untuk bisa dikabul doanya oleh Allah sesaat panjang umur, rizki, apalagi husnul khotimah. Ini adalah cara doa dengan membaca Al-Quran. Lah kok Yasin? Ya enggak apa-apa, ente tidak baca Yasin enggak apa-apa, baca Quran utuh juga boleh. Kok susah bener ente ini. Baca Quran juga enggak, orang baca Yasin dilarang. Ini kan orang sakit. Yang enggak hafal Yasin baca kulhu juga boleh itu. Nah, kenapa harus Yasin? Yasin familiar di masyarakat kita. Orang kampung di pojok sana hafal Yasin itu. Dan Yasin Quran atau bukan? Yasin Quran. Siapa yang melarang Yasin? Dan di sana ada memang riwayat, mau nerima atau tidak nerima, riwayat tentang Yasin qalbul Quran, Yasin ini, Yasin ini, Yasin ini. Keutamaan tentang Yasin. Kalau seandainya tanpa ada keutamaan tentang surat Yasin, seandainya tidak ada keutamaan khusus tentang surat Yasin, maka katakanlah Yasin minal Quran, surat Yasin bagian dari Al-Quran. Baca Yasin, kurang tambah surat Al-Baqarah sana. Yasin wal Baqarah. Semoga panjang umur baca. Bid'ah juga, tambah Ali Imran kalau bid'ah. Kalau bid'ah lagi tambah surat An-Nisa. Alah. Ini ada orang akhir zaman memang kerjaannya menghentikan, menjauhkan orang dari ibadah. Kalau sudah begini siapa yang bisa mengatakan bid'ah? Karena amal soleh, baca Al-Quran. Kenapa harus malam nisfu Sya'ban? Maksud ente gimana? Kenapa dikhususkan nisfu Sya'ban? Mengkhususkan nisfu Sya'ban karena kami mengamalkan ini agar kita menghidupkan nisfu Sya'ban. Kok enggak yang lainnya? Oh, yang lainnya ada lagi nanti malam Jumat Yasinan. Menurut ente juga bid'ah juga. Nanti gimana nih? Kita baca Yasin juga. Lah jangan, nah sudah ada Yasinan hari Selasa kok tetangga sebelah. Bid'ah juga. Ini adalah hamba-hamba Allah yang diuji lidahnya dengan kalimat-kalimat bid'ah. Kerjaannya adalah menyalahkan orang. Matanya sudah terakum, nggak bisa melihat kebenaran. Itu musibah karena kedengkian di dalam hatinya. Sudah jelas masalah nisfu Sya'ban, maka amalkan. Yang puasa-puasa, yang punya amalan khusus, dan seperti kebiasaan malam nisfu Sya'ban kita berkumpul di sini karena riwayat tersebut menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah minimal mabainal isya'aini, antara maghrib dengan isya, atau itikaf di tengah malam.